Hai, saya Obi. Konten ini untuk kamu pengguna baru aplikasi BRI Ceria. Pertama saya mengucapkan selamat kepada kamu, karena masih banyak teman-teman lainnya yang belum berhasil pada proses pengajuan menjadi pengguna baru aplikasi BRI Ceria. Banyak hal lain yang menyebabkan teman-teman semua tidak dapat diterima menjadi anggota baru pada aplikasi BRI Ceria. Seperti pernah melakukan gagal bayar pada pinjaman lainnya, pernah di blacklist pada suatu bank, dan masih banyak hal lainnya. Pengguna baru yang saya maksud adalah mereka yang sudah mendapatkan limit kredit. Jadi konten kali ini akan membahas beberapa hal yang harus kamu lakukan agar kamu tidak merugi. Yang pertama, waktu membayar tagihan. Saat kita melakukan transaksi menggunakan aplikasi BRI Ceria, kita harus mengetahui kapan waktu untuk membayar tagihan. Nah, biasanya waktu untuk membayar tagihan yaitu tanggal 20. Dan jika kita melewati tanggal 25, maka kita akan dikenakan denda. Mengetahui waktu membayar tagihan akan membantu kamu dalam mengatur keuangan, termasuk mempersiapkan tagihan yang akan mendatang. Ini akan menghindarkan kamu dari denda yang berlaku. Yang kedua, memastikan saldo yang akan di-auto-debit sudah mencukupi. Nah, kalau sudah mengetahui waktu untuk membayar tagihan, hal selanjutnya yang harus kita ketahui adalah memastikan saldo yang akan di-auto-debit. Misalkan kita membeli sebuah HP dengan harga 3 juta dan mengambil tenor atau cicilan selama 3 bulan, maka kita dapat melihat jumlah cicilan yang harus dibayar tiap bulannya. Untuk itu, saldo yang harus disediakan di tabungan yang akan di-auto debit harus melebihi jumlah dari cicilan yang ditagihkan. Misalkan nih, cicilannya sebesar 1 juta rupiah, maka di dalam tabungan kita harus memiliki saldo sebesar 1.200.000 untuk jaga-jaga. Nah, yang ketiga, mengetahui bunga yang harus dibayarkan. Jadi aplikasi BRI Ceria ini tentu saja memiliki bunga, di mana bunga yang ditagihkan yaitu sebesar 1,42%. Nah, bunga ini tidak akan bertambah dikarenakan bunga ini bersifat flat. Jadi misalkan nih, kita membeli tablet dengan harga 5 juta rupiah, maka bunga yang harus kita bayarkan yaitu sebesar 71.000 rupiah. Dan jika cicilannya selama 3 bulan, maka tiap bulannya kita harus membayarkan 71.000 rupiah. Jadi secara keseluruhan dari total 3 bulan itu, dari total belanja kita 5 juta tersebut, kita akan membayarkan selama 3 bulan yaitu sebesar 213.000 rupiah. Dengan mengetahui bunga yang harus dibayarkan, maka kamu dapat mengelola transaksi dan jeli dalam penggunaannya, agar kamu tidak terlalu berat untuk membayarkan bunga pada tiap tagihannya, sehingga kamu dapat menggunakan BRI Ceria secara sehat. Nah, yang keempat, yaitu mengetahui kebijakan privasi pada BRI Ceria. Ada banyak korban aplikasi BRI Ceria di luar sana. Mereka menjadi korban karena kelalaian mereka sendiri. Biasanya mereka tertipu oleh orang yang mengatasnamakan sebagai customer service BRI Ceria. Terkadang juga mereka tidak menjaga email, PIN, ataupun OTP yang ada pada mereka. Untuk itu kita harus mengetahui bahwasanya semua itu harus dijaga. Dan bacalah kebijakan privasi yang ada pada aplikasi BRI Ceria. Jangan percaya siapapun selain nomor telepon resmi berikut. Untuk itu tetap waspada dan gunakan aplikasi BRI Ceria seperlunya saja. Like jika suka, share jika bermanfaat, dan subscribe untuk mendapatkan informasi tentang BRI Ceria lebih banyak lagi. Dan komen untuk hal lain yang perlu kita diskusikan di forum ini. Sekian dari saya Obi, saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.